Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini merupakan video pertama di semester kedua kita. Ya. Nah, dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang puisi, ya. Semoga materi yang akan disampaikan ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian dan bisa mempermudah kalian dalam memahami materi ini. Oke, untuk menambah keberkahan dalam setiap aktivitas kita, salah satunya pembelajaran ini, maka kita buka dulu dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, kita sedang memasuki pembelajaran di tema ke-6 tentang cita-citaku. Ya, aku dan cita-citaku. Ya, di tema ke-6 ini kita akan belajar tentang tema 6 tentang cita-citaku, dan khususnya hari ini adalah materi ataupun video singkat yang akan saya sampaikan mengenai puisi. Puisinya juga tentang cita-citaku. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin kalian semua punya cita-cita, ya. Cita-cita ini banyak sekali. Akan menjadi apa kita ke depan gitu ya. Ada yang biasa punya cita-cita menjadi seorang guru, ada yang cita-citanya itu perawat, ada dokter, ada pilot, polisi, tentara dan lain sebagainya. Ya, ini tuh itu merupakan cita-cita, ya. Nah, Ustadz, tukang masak ataupun koki, cita-cita enggak? Iya, termasuk cita-cita juga, ya. Nah, cita-cita itu adalah keinginan kita untuk menjadi apa ke depannya, seperti itu, ya. Itu adalah cita-cita. Dan cita-cita sangat baik sekali kalau misalkan kita punya cita-cita dengan niat yang ikhlas untuk melakukan hal tersebut, ya. Tapi cita-cita itu akan terwujud kalau kita benar-benar ataupun sungguh-sungguh untuk mendapatkan atau meraihnya, ya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada puisi ini adalah agar kita bisa mengenal karya sastra bahasa Indonesia itu ada apa-apa saja, ya. Salah satunya karya sastra juga, ya, yaitu puisi. Nah, karya sastra itu kan banyak, ya. Ada yang pantun, ada puisi. Terus apa bedanya antara pantun dan puisi? Nanti kita akan jelaskan, ya. Nah, kita jelaskan tentang puisi. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa membuka buku pelajaran di Bu Pena di 4C ini, jilid 4C tentang cita-citaku, ya. Nah, buka di halaman 3, ya, tentang mengenal puisi dan ciri-cirinya. Nah, sebelum kita lebih jauh, ya, untuk mengenal puisi, maka kita harus perhatikan dulu apa itu puisi sendiri. Nah, Ustadz, kita taunya baca puisi saja, tapi puisi itu tidak paham apa itu puisi, apa ciri-cirinya, sehingga kita tidak bisa membuat yang namanya puisi. Akhirnya kita hanya bisa membuat sebuah cerita saja, gitu, ya. Nah, pengertian dari puisi yang pertama, ya. Nah, puisi ini merupakan sebuah karya sastra yang berisi tentang curahan perasaan dari penyair, ya. Curahan perasaan dari orang yang membuat puisi tersebut atau namanya adalah penyair. Nah, tentang apa yang dirasakannya, tentang apa yang dilihatnya, dan tentang apa yang dipikirkannya.
Nah, dia tuh mencurahkan isi hatinya dalam bentuk tulisan. Nah, tentang apa yang dirasanya pada hari ini. Misalkan dia sedang bahagia, dia buat puisi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kata-kata. Dia melihat keindahan alam, ya habis itu dibuatnya puisi, dibentuknya dalam buat tulisan-tulisan, ya itu. Terus ciri-ciri dari puisi itu tersendiri. Nah, puisi itu di halaman 4, ciri-ciri dari puisi. Yang pertama, dia punya baris dan bait. Nah, kita ketahui puisi ini sama dengan pantun, dia punya bait juga ya. Satu bait biasanya 4 baris, yaitu untuk pantun. Kalau untuk puisi ada yang 3 baris, ada yang 4 baris. Ini contohnya puisi dengan 4 baris. Ya, kalau misalkan kalian lihat di buku kalian di halaman 3 ini tentang cita-cita karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Nah, itu salah satu puisinya. Ya, cerita tentang cita-cita ini tiga baris. Nah, anak-anakku sekalian, nah ini yang disebut dengan bait. Ya, bait itu adalah dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini. Semua ini disebut dengan satu bait. Nah, satu bait ini terdiri dari 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Kalau kita punya lebih dari 1 bait, maka kita kasih langkah 1 spasi gitu ya, selangkah. Habis itu kita buat kembali seperti bentuknya seperti ini. Ya, buat 4 juga gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ada bait, ada baris. Nah, biar tidak bingung, kalian bisa lihat di halaman 3 tentang cita-cita tadi. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Itu 1 bait. Bait pertama. Bait kedua, tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Nah, ini ternyata cita-cita dari ini dan tulisan ini, dia mau menjadi orang pembaca berita, membawa berita gitu. Terusnya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha, belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa demi menggapai cita-cita. Nah, ini ya. Kalau kita lihat, dia punya 4 bait. Bait pertama, bait kedua, bait ketiga, dan bait keempat. Dan setiap baitnya itu terdiri dari 3 baris. Paham ya? Nah, itu antara baris dan bait. Nah, ciri-ciri yang kedua, dia memiliki irama dan rima. Apa itu irama? Apa itu rima? Nyata, irama itu adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Jadinya kayak gini, irama itu model ada nadanya, ada tinggi rendah nadanya gitu kan. Nah, itu irama. Terus satunya lagi irama, rima. Rima itu apa? Rima itu adalah kata terakhir. Nah, nih nih n. Nah, ya sama. Nah, rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi, ya. Itu pengertian dari rima, ujung-ujungnya gitu ya. Nah, kata huruf ujung. Nah, itu adalah sebut dengan rima. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis rima, dan anak-anakku sekalian mulai dari sekarang udah mempersiapkan materinya. Pelajari dulu ya sebelum kita melakukan pembelajaran dengan tatap muka secara Zoom ataupun melalui video-video yang disaksikan ya. Jadi anak-anak udah punya bekal dulu gitu, agar tidak bingung. Kalau misalkan nanti bingung ketika belajar sendiri, baru ditanyakan ya. Paham ya? Oke, itu
materi yang dapat disampaikan pada hari ini singkat ya, semoga bermanfaat ya, semoga bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Oke, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri Ustadz pribadi. Ingat, ini tentang puisi. Puisi itu merupakan karya sastra yang berasal dari isi curahan hati seorang penyair atau pembuat itu, yang dia itu merasakan sesuatu yang dapat dilihatnya, sesuatu yang dipikirkannya, habis itu dibuatnya dalam bentuk tulisan dan dijadikannya puisi gitu ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.